Kasus kematian Arya Daru Pangayunan memang semakin mengarah pada dugaan pembunuhan, meski polisi belum secara resmi menetapkannya sebagai kasus kriminal. Berikut beberapa temuan penting yang memperkuat dugaan tersebut. Kondisi korban, Arya ditemukan tewas di kamar indekosnya dengan kepala terlilit lakban dan wajah tertutup plastik putih. Pintu dan jendela kamar terkunci dari dalam, menimbulkan spekulasi tentang bagaimana pelaku bisa masuk atau keluar. Barang bukti, polisi menyita lakban, kantong plastik, dompet, pakaian, dan obat-obatan dari lokasi kejadian. Sidik jari korban ditemukan di lakban, namun belum bisa dipastikan apakah ia melilitkan sendiri atau tidak. Ponsel hilang. Ponsel milik Arya belum ditemukan hingga kini dan dianggap sebagai kunci penting untuk mengungkap komunikasi terakhirnya. Aktivitas terakhir, CCTV menunjukkan Arya sempat naik ke rooftop gedung Kemlu malam sebelum ditemukan tewas. Ia membawa tas dan kantong belanja, tapi turun tanpa barang tersebut. Pemeriksaan saksi, hingga kini 15 saksi telah diperiksa, termasuk keluarga, rekan kerja, penjaga kos, dan orang-orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban. Pendekatan ilmiah, polisi menggunakan metode scientific crime investigation dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik untuk memastikan penyebab kematian. Kompolnas juga aktif menelusuri latar belakang korban dan kondisi TKP, termasuk isi kantong kresek hitam yang dibuang Arya malam sebelum kematiannya. Fakta-fakta yang memperkuat dugaan bahwa kematian Arya Daru Pangayunan adalah pembunuhan cukup kompleks dan mengarah pada pola tindak kriminal terencana. Berikut elemen-elemen penting yang mengindikasikan hal tersebut. Kondisi tubuh dan tag korban ditemukan dengan kepala dililit lakban, wajah ditutup plastik putih, dan mulut terbungkam tanda-tanda kekerasan yang tidak lazim untuk bunuh diri. Pintu kamar terkunci dari dalam, namun tidak ditemukan tanda-tanda korban berusaha keluar, menciptakan ruang tertutup yang butuh analisis kriminal spesifik. Tidak ada tanda perlawanan fisik yang biasa muncul pada korban pembunuhan. Namun ini bisa mengindikasikan korban disergap saat tidak sadar. Barang hilang dan aktivitas misterius ponsel korban hilang, padahal biasanya menjadi alat utama komunikasi. Diduga sengaja diambil pelaku untuk menghilangkan jejak komunikasi terakhir. Arya terlihat di rooftop gedung Kemlu malam sebelum ditemukan tewas, membawa barang namun turun tanpa barang tersebut. Kantong kresek hitam yang dibuang menjadi bagian penting investigasi. Barang bukti dan pemeriksaan forensik sidik jari korban ditemukan di lakban, namun tidak menyimpulkan bahwa ia sendiri yang melilitkannya. Polisi menggunakan pendekatan scientific crime investigation, menunjukkan bahwa analisis forensik dan digital menjadi kunci untuk pembuktian. Saksi dan pola sosial telah diperiksa lebih dari 15 saksi dari lingkungan kerja, keluarga, penjaga kos, dan jaringan sosial korban. Arya sempat dikabarkan depresi dan tertekan. Namun motif bunuh diri masih lemah dibandingkan pola teknis kematian. Motif pembunuhan Arya Daru Pangayunan ADP masih dalam tahap penyelidikan. Namun sejumlah analisis dan spekulasi telah muncul berdasarkan latar belakang korban dan pola kejadian. Berikut beberapa kemungkinan yang sedang didalami. 1. Motif profesional Arya adalah diplomat aktif yang pernah terlibat dalam evakuasi WNA di Turki dan Irak, serta penanganan kasus TPPO tindak pidana perdagangan orang. Ada dugaan bahwa ia menyimpan informasi sensitif atau strategis yang bisa saja mengancam pihak tertentu. Beberapa analis menyebut kemungkinan pembungkaman terhadap aktivitas diplomatik atau investigatif yang sedang ia jalankan. 2. Motif pribadi atau emosional hubungan sosial dan keluarga Arya sedang ditelusuri, termasuk komunikasi terakhir dengan istrinya dan rekan kerja. Ada kemungkinan konflik interpersonal, dendam, atau tekanan emosional yang melibatkan orang dekat. 3. Motif ekonomi atau transaksi. Arya sempat memposting mobil pribadinya untuk dijual beberapa hari sebelum kematian, indikasi adanya tekanan finansial atau transaksi yang belum selesai.
motif ekonomi bisa berkaitan dengan utang, penipuan, atau konflik bisnis. 4. Motif tertutup atau politis. Beberapa pihak mengaitkan kematian Aryo dengan pola pembunuhan terencana, mengingat TKP yang bersih dan minim jejak. Ada analisis bahwa pelaku bisa saja terlatih atau memiliki akses khusus, mengingat korban adalah pejabat negara. Polisi masih memeriksa 20 titik CCTV dan barang bukti digital untuk mengungkap motif sebenarnya. Pendekatan ilmiah dan forensik sedang dilakukan agar kesimpulan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik. Profil pembunuh Arya Darupangayunan ADP belum teridentifikasi secara resmi oleh kepolisian. Namun berdasarkan pola kejadian dan analisis kriminal, kita bisa menyusun profil hipotetik pelaku berdasarkan metode criminal profiling. Berikut kemungkinan karakteristiknya: kemampuan dan akses berpengalaman atau terlatih, TKP bersih, minim jejak, dan tidak ada kerusakan pada pintu atau jendela. Ini mengindikasikan pelaku tahu cara menghindari deteksi, punya akses khusus, bisa masuk ke kamar indekos yang terkunci dari dalam, mungkin dengan duplikat kunci, teknik manipulasi, atau bantuan dari dalam. Menguasai teknik kontrol fisik, cara korban dibungkam laban. Plastik menunjukkan pelaku tahu cara menutup saluran napas tanpa meninggalkan luka terbuka. Motivasi dan psikologi. Motif kuat dan terencana, kemungkinan pelaku memiliki alasan personal, profesional, atau politis yang cukup besar untuk mengambil risiko pembunuhan. Kemungkinan tidak emosional. TKP menunjukkan tindakan dingin dan sistematis, bukan impulsif atau emosional. Kemungkinan mengenal korban, tidak ada tanda perlawanan. Bisa jadi korban tidak merasa terancam saat pelaku masuk. Kemungkinan profil sosial bukan orang asing sepenuhnya, bisa jadi pelaku berasal dari lingkungan kerja, sosial, atau bahkan keluarga korban, berpendidikan atau profesional. Jika motifnya berkaitan dengan pekerjaan diplomatik atau informasi sensitif, pelaku bisa berasal dari kalangan terdidik atau memiliki jabatan. Polisi masih menelusuri rekaman CCTV, jejak digital, dan hasil forensik untuk mempersempit profil. Ini, pendekatan scientific crime investigation akan membantu menguji hipotesis ini secara objektif.